Angelica Putri as narrator and scriptwriter. My name is Emilia Putri as actor. My name is Navara as editor. My name is Jose Bedemi as editor and actor. My name is Alejandra Tono as scriptwriter and actor. There are many kinds of language in Indonesia. Surabaya is the one of the big city in Indonesia. Located in East Java, Surabaya is the capital city and the second largest city in Indonesia. Surabaya have an authenticity language and dialect. The language using Japanese, but the dialect sounds different with other Japanese language. Surabaya dialect considered harsh and heavy when spoken. This study provides with the descriptive qualitative research, and the data collection technique was an observation and conversation method. The subjects were taken of the people who live around this researcher. The result showed that the role of Surabaya dialect is very influenced people character and culture. Surabaya people often talking with informal language or called ngoko rather than refined speech level common. Young generation shows their friendship commonly with talking in Surabaya dialect that sounds harsh for other people who not used to listen the sentence. Even though they're more often using Surabaya dialect, doesn't mean that Surabaya residents cannot use Indonesian. They understand very well in Indonesian. Also, Surabaya residents look so proud of their dialect. That proves that there are many digital advertisements, social media accounts, banners, or TV shows using Surabaya dialect. And today, I will present you an interview with one of our friends who is East Javanese people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Nice to meet you. My name is Alejandra Tono from E-Class, and today I will become your presenter to interview our guest about negative stereotype of Indonesian ethnic in Java. Now we have Miss Surin. So we start the question. Like the first is, bagaimana cara menggambarkan gaya bicara kasar masyarakat Jawa Timur dalam komunikasi sehari-hari? Oke, jadi ini tentang pemahaman tentang gimana caranya dan bahasanya orang Jawa Timur ya dalam sehari-hari. Mungkin saya nanti akan menambahkan tentang gimana atau cara bahasanya orang Jawa Tengah yang mungkin setahu saya ya. Iya. Jadi cara bicara atau nada bahasa ataupun bisa disebut juga dialek orang Jawa Timur itu bisa disebut sedikit kasar atau intonasinya itu sedikit keras begitu. Dibanding dengan orang Jawa Tengah yang biasa kita sebut atau bahasa genjinya itu soft spoken. Oke. And nomor 2, mengapa orang luar sering salah mengartikan intonasi keras dan nada tegas mereka sebagai kemarahan? Oke, jadi di sini mulai muncul stereotip ya kan negatif tentang dialek orang Jawa Timur dengan cara bicara mereka yang kasar atau intonasinya yang perlu ditekankan itu. Seperti mungkin di beberapa daerah atau kota seperti di Surabaya, Malang ataupun Madura sendiri. Contohnya cak, rek ataupun COK itu biasanya. Tapi hal tersebut itu tidak sepenuhnya benar-benar stereotip yang negatif gitu loh. Nanti bakal bisa dilanjutkan lebih. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nomor 3,
nilai-nilai positif apa yang terdapat di balik cara mereka berbicara yang tegas dan jujur. Nah, ini nilai positif yang diucapkan dari orang-orang Jawa Timur dari nada bicaranya atau cara bahasa maupun dialek mereka itu sebenarnya punya meaningful sendiri atau maknanya sendiri gitu loh. Mereka itu lebih ingin menunjukkan kehangatan, keakraban, ataupun persahabatan gitu loh. Jadi mereka itu tidak memandang elititas atau tidak memandang apa perbedaan status, perbedaan gender dan sebagainya. Jadi kita lebih ingin Sama rata gitu ya. sama rata. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya nada kasar menunjukkan kehangatan dan kedekatan dalam budaya Jawa Timur? Ya, biasanya itu sering disebutkan oleh orang-orang yang di kota-kota besar ya, seperti Malang, Surabaya, Koncoplek. sama Madura. Hah? Koncoplek. Iya, koncoplek gitu namanya gitu. Itu sebenarnya bukan ditunjukkan sebagai mereka itu marah gitu loh. Itu enggak. Itu ditunjukkan Justru kedekatan gitu ya. justru kedekatan. Jadi orang-orang yang udah dekat lama banget di Jawa Timur itu biasanya justru ngomong begitu sebagai pembicaraan mereka sehari-hari gitu. Menunjukkan keakraban mereka, kehangatan mereka, dan hubungan mereka gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Kesalahpahaman apa yang biasa terjadi ketika orang dari daerah luar Jawa Timur berinteraksi dengan orang Jawa Timur itu sendiri? Seperti yang kita omongin tadi kan ya, orang Jawa Timur itu terkenal dengan dialeknya, terkenal dengan intonasinya yang keras, juga bahasanya yang terlalu ditekankan. Nah, itu sebenarnya intonasi dari setiap daerah itu berbeda-beda gitu loh. Kita nggak harus menyamakan semua Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu sama, enggak. Karena tadi di poin pertama tadi yang Jawa Tengah itu mungkin terkenal dengan soft spoken-nya dalam berbicara ya. Yang kedua itu di Jawa Timur mungkin terkenal dengan penekanannya. Jadi hal itu mungkin ketika orang Jawa Tengah bertemu orang Jawa Timur, mereka akan terkesan, oh orang ini marah padaku gitu, karena intonasi mereka itu keras gitu, orang Jawa Timur ini. Dan sebaliknya, ketika mereka bertemu satu sama lain, maka muncullah yang namanya cross cultural understanding atau misunderstanding yang harusnya kita toleransi. Mungkin itu saja wawancara oleh narasumber kita. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, the conclusion of the interview is Japanese people may sound rude, loud, and straightforward when they speak, but their communication style is full of sincerity and positive meaning. The rude tone is not anger or disrespect. It reflects honesty, openness, courage, and closeness. They prefer to express messages directly rather than hide feelings or sugarcoat words, because for them, sincerity is a form of care. That conclusion from us. Thank you. Bye-bye. Kabarku api Su, abang piye? Yo, ini sudah tidak ketemu. Aku tadi juga. Oh ya Su, hati-hati Su. Siapnya. Ya. Jawa ngomongnya kayak gitu sih, kok bahasanya kasar. Itu ya, orang Jawa itu bukan ngomong kasar ya, itu karena sapaan, karena udah dekat dan udah istilahnya itu udah bestian lah. Makanya emang terdengarnya itu ngomong kasar, tapi kalau karena berhubung udah sahabatan atau temanan dekat lah, istilahnya itu sapaan untuk teman dekat gitu aja. Thank you for watching our video. Bye-bye.